Hai Indonesian, ketemu lagi dengan saya di materi Capital Budgeting Teknik atau teknik penganggaran modal. Di sini kita akan mempelajari 4 alat yang digunakan dalam memilih suatu rencana investasi, terutama investasi jangka panjang. Pertama adalah payback period. Payback period memiliki indikator seberapa cepat suatu investasi awal itu kembali. Banyak investor yang memilih kriteria ini dalam memilih suatu investasi. Nah, yang kedua, NPV, Net Present Value. Indikator dari teknik ini adalah seberapa besar nilai NPV-nya di kurun waktu yang cukup panjang. Walaupun di dalam jangka pendek 2-3 tahun suatu bisnis tersebut merugi, artinya tidak kembali modal, payback periodnya rendah di 3-4 tahun pertama, banyak investor yang masih terus ingin berinvestasi karena mempertimbangkan atau memperhitungkan nilai present value project tersebut di suatu waktu, di akhir waktu. Indikator ketiga adalah PI, disebut dengan Profitability Index. Profitability Index adalah berapa tingkat profit dari suatu investasi dibanding investasi lainnya. Apabila present value inflow lebih besar dari present value outflow dan perbandingan itu lebih besar daripada 1, itulah yang dipilih. Itulah indikator dari Profitability Index. Dan yang terakhir kita akan menghitung IRR. IRR adalah singkatan dari Internal Rate of Return. Itu adalah return atau sering orang bisnis mengatakan berapakah keuntungan bisnis Anda, 20%, 30% itu yang disebut dengan IRR atau return dari suatu investasi. Semakin besar returnnya, semakin menguntungkan atau semakin diinginkan investasi tersebut. Sekarang bagaimana kita menghitung suatu cash flow sehingga mampu menjelaskan berapa payback periodnya, berapa nilai NPV-nya, berapa persentase IRR, dan berapa persentase PI-nya atau Profitability Index-nya. Dalam contoh berikut akan kita lihat bagaimana dua project masing-masing memiliki initial outflow yang sama-sama 45.000, tapi memiliki inflow yang berbeda. Proyek pertama itu 20.000, proyek kedua 25.000, tapi tahun kedua proyek pertama 25.000, proyek kedua 20.000, masing-masing memiliki payback period sama-sama 2 tahun. Nah, di sisi ini manakah yang Anda pilih apabila seorang investor memiliki pilihan seperti ini? Coba kita lihat rencana atau proyeksi investasi di tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Walaupun proyek 1 dan 2 tadi sama-sama 2 tahun payback periodnya, tetapi saat proyek pertama itu tahun ketiganya 25.000, tahun keempat 30.000, tahun kelima 35.000, sedangkan proyek kedua tahun ketiga 15.000, tahun keempat 10.000, dan semakin kecil di tahun kelima yaitu 5.000. Walaupun memiliki payback period sama-sama 2 tahun, tetapi proyek pertama lebih diinginkan karena masa depan tahun ketiga, tahun keempat, kelima akan memperlihatkan tren yang meningkat. Artinya, saat seseorang memilih hanya berdasarkan payback period, dia hanya memiliki keterbatasan hanya dalam jangka 2 tahun. Dia tidak memprediksi atau memperkirakan peluang bisnis tersebut di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tapi saat seseorang mengabaikan payback period dan melihat rencana cash flow atau proyeksi cash flow NPV di tahun ketiga, empat, kelima, pilihannya akan tidak sama lagi. Dia akan memilih yang pertama dibandingkan dengan pilihan yang kedua. Kita bisa lihat di tabel yang tadi. Nah, sekarang apa itu NPV? NPV kriterianya selama NPV-nya besar dari 0, proyek tersebut diterima. Tapi kalau dipilih mutually eksklusif adalah yang memberikan NPV yang terbesar. Seperti pertemuan 2 sesi sebelumnya, mutually eksklusif apabila kita hanya memilih salah satu dari 2-3 proyek yang ada. Sementara untuk independent project, apabila kita memiliki cukup dana dalam memilih A, B, C, dan melakukan bisnis tersebut secara bersama-sama. Sehingga pada kasus mutually eksklusif, NPV yang terbesarlah yang akan dipilih.
Kita bisa lihat dari kasus yang berikut ini. Di sini ada 3 pilihan. Pertama, mempertahankan mesin yang lama, disebut dengan existing, membeli mesin yang baru, mesin A, dan membeli mesin B. Masing-masing memiliki cash flow yang berbeda-beda. Dengan mempertahankan mesin lama, kita tidak perlu mengeluarkan biaya awal, tidak perlu membeli dana yang cukup besar di awal. Tapi tahun pertama, kedua, ketiga, kemampuan mengenerate revenue cukup kecil, hanya sebesar 9.900, tahun kedua begitu seterusnya, sampai tahun kelima semakin menurun seiring dengan semakin tuanya umur mesin tersebut. Tapi kalau kita membeli mesin A, kita harus mengeluarkan dana cukup besar, sebesar 37.488 US dollar. Dan membeli mesin B, kita keluar uang yang lebih besar lagi, sebesar 51.486 US dollar. Tetapi masing-masing itu, mesin A, mesin B, di awal mungkin memberikan cash flow yang cukup kecil, tetapi tahun berikutnya memberikan cash inflow yang cukup besar. Kita lihat di tabel bagaimana cash flow masing-masing mesin A dan mesin B.